Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini update dari entrian saya kemarin. Jadi saya tidak hanya analisa, saya juga ikut entry ya guys. Untuk yang SAUUSD saya sudah TP ya kemarin di sekitar $4.500. Walaupun harganya masih naik lagi ya, saya bisa sampai $6.000. Tapi saya nggak peduli ya guys. Jangan tamak ya, karena di trading ini memang permainannya seperti itu. Ketika dirasa cukup, ya udah di TP aja guys. Nanti kalau ada kesempatan kita entry lagi ya. Jadi kemarin yang SAUUSD saya entry satu lot ya, alhamdulillah saya TP $4.500. Kemudian untuk yang USD JPY saya TP $1.000 ya, alhamdulillah. Kemarin sebenarnya masih turun lagi, tapi sekali lagi guys saya nggak peduli ya. Saya sudah merasa cukup, ya udah saya TP ya guys ya. Untuk yang analisa GBP USD, alhamdulillah juga naik ya, tapi saya tidak entry karena saya hanya membatasi entry saya di 2 pair saja setiap hari ya guys, supaya tidak overtrade. Oke, langsung saja hari ini kita akan membahas tentang analisa XAU USD untuk selanjutnya ya guys ya. Bagaimana selanjutnya, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi, kita akan bahas pada video kali ini. Oke guys, langsung saja kita ke videonya ya. Oke guys, pertama-tama kita akan melihat ke time frame daily dulu ya. Kita akan melihat ke time frame daily, apa yang terjadi di time frame daily. Kemarin kita alhamdulillah menganalisa di sini ada re-entry dan sudah alhamdulillah naik banyak ya guys ya. Kalian yang ikut entry, syukur ya, dibanyak-banyak bersyukur ya, walaupun sekarang turun lagi, nanti akan saya jelaskan alasan kenapa dia turun lagi ya. Yang jelas kemarin di sini kita melihat ada CSAK, kemudian kita melihat adanya re-entry setelah CSAK di sini, dan sekarang sudah berhasil naik ke sebelah sini ya guys ya. Ini yang terjadi di daily. Intinya apa? Di daily ini biasanya saya hanya melihat tren guys, apakah trennya naik atau turun, dan dia mau kemana. Yang jelas dia sekarang trennya naik ya, karena semua candle berada di atas MA50. Seperti itu ya guys ya. Untuk kesempatan entry nanti akan saya jelaskan guys kalau kalian mau entry pada XAU USD di hari ini. Jadi ini adalah analisa untuk XAU USD berdasarkan BBMA Oma Ali ya guys ya. Tapi ini hanya analisa saya, jadi bisa salah, bisa saja benar. Nanti kalian tinggal cocokkan sendiri-sendiri ya. Jika kalian cocok, kalian bisa entry. Jika tidak, juga nggak apa-apa. Nah, di H4 kita melihat adanya momentum guys. Ada momentum ya, yaitu candlestick yang close di atas top BB ini namanya momentum buy ya. Dan momentum beruntun guys, ada beberapa candle, 1, 2, 3, 4 terakhir di sini ya. Nah, apakah ini momentum yang baik? Guys ya, ingat ya, ketika ada momentum, kita harus memastikan apakah momentum ini kuat atau tidak. Kalau momentumnya ini kuat, baru nanti kita bisa ikutin. Maksudnya ikutin tuh gimana? Maksudnya, biasanya, bukan biasanya ya, pasti ya, setelah re-entry, maksud saya, maaf ya saya salah ngomong, setelah momentum itu pasti ada yang namanya re-entry di MA5, MA10 di sebelah sini, ya kan? Tapi sebelum kalian menunggu re-entry dari sebuah momentum, kalian harus memastikan dulu momentum yang ada di sini atau di pair manapun itu kuat atau tidak. Cara memastikannya adalah kita lihat di time frame atasnya, apakah ada CSAK. Jadi momentum yang kuat itu hanya momentum yang ada CSAK-nya di time frame atasnya. Ingat ya, kalau di time frame atasnya nggak ada momentum, maksud saya nggak ada CSAK, berarti momentumnya itu tidak kuat dan tidak perlu diikuti. Ya guys ya. Oke, kalian jangan takut ketinggalan ya. Kalian nyalakan lonceng notifikasinya karena saya akan sering upload ketika live-live kayak gini ya. Maksudnya ketika ada kesempatan saya biasanya akan upload. Kalau kalian cocok kalian bisa langsung entry. Nanti akan saya kasih tahu cara enternya. Jangan entry dulu guys sekarang. Oke, ya jadi ini kita akan memanfaatkan dulu apakah ini momentum yang kuat ya. Kalau ini di H4 berarti kita akan melihat di daily. Apakah di daily ada CSAK? Kalian sudah tahu ya, tadi kita sudah bahas bahwa di daily ada CSAK. CSAK adalah candle yang close di atas mid BB dan di atas semua MA. Bukan hanya close di atas mid BB ya, tapi harus melewati semua MA guys, yang candle yang ini. Berarti bisa kita pastikan bahwa momentum di H4 ini adalah momentum yang kuat karena dia didukung dengan adanya CSAK di time frame pertama. Kemudian lagi guys, di sini momentumnya adalah zone zero loss yang pertama kali. Ini lihat. Jadi zone zero loss yang belum tahu ya, itu adalah ketika MA50 berada di bawah mid BB dan mid BB berada di bawah semua candle ya, kayak gini. Semua candle dan MA berada di atas mid BB dan mid BB berada di
atas dari MA50. Nah, ini kan baru saja cross ya, guys, ya. Sebelumnya kan tidak zone zero loss ya. Ini baru cross ke atas, ini baru MA50-nya ke bawah. Nah, kalau kayak gini ini sangat bagus. Kenapa? Karena dia baru pertama kali zone zero loss, guys. Ya, karena zone zero loss itu kalau sudah lama itu nggak akan berlaku lagi. Contohnya kayak gini, sel yang ini ya. Ini kan ada zone zero loss di sini, zone zero loss. Nah, ketika zone zero loss baru pertama kali, dia kan mulainya di sini nih. Nah, dia masih turun lagi, guys. Ini turun ribuan pip ya sampai sini. Nah, ketika sudah zone zero loss-nya sudah MA50-nya sudah jauh seperti ini, maka dia ada kemungkinan akan naik. Jadi ketika zone zero loss pertama kali seperti ini, pertama kali terjadi, itu kemungkinan akan terjadi kelanjutan tren yang cukup panjang, guys. Biasanya ya, sekali lagi ini hanya teori guys, nggak tahu bener apa salah ya, nanti prakteknya di market. Saya kasih contoh lagi di sini. Ya, ini zone zero loss pertama kali. Setuju ya, di sini ya. Nah, dia masih naiknya banyak banget guys, karena dia zone zero loss pertama kali. Nah, sama kayak yang terjadi di sini, jadi ini di H4, ini sedang terjadi zone zero loss pertama kali. Jadi ini sangat bagus guys, sangat bagus. Saya kemarin sudah entry dan sudah saya TP ya $4.500 tadi. Nah, kemungkinan nanti akan saya entry lagi kemungkinan hari ini di area ini, guys. Ini adalah area re-entry zone zero loss di H4 setelah momentum di sebelah sini. Dan momentumnya ini kuat karena ada CSAK di daily. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung ya dengan apa yang saya omongin ya, kalian bisa simak dulu playlist BBMA Basic di sini ya. Hanya ada 7 video, nanti kemungkinan saya akan upload video terakhir, yaitu video ke-8 ya, video final guys. Kalau kalian sudah nonton 8 video itu, nanti insya Allah kalian sudah paham BBMA secara basic lah. Kalian sudah bisa entry, sudah bisa ini, sudah bisa itu, tinggal konsisten saja. Nanti kalau sudah bisa, kalian bisa nonton BBMA NF Advance di sini ya. Untuk itu nanti pemahaman terkait multi time frame dan sebagainya. Tapi BBMA basic saja itu sudah cukup kok guys sebenarnya untuk kalian bisa profitable ya. Oke, kita lanjut analisa. Oke, jadi gimana? Jadi planningnya saya akan menunggu re-entry setelah momentum di sebelah sini. Nah, re-entry yang kuat itu ketika ingat ya guys ya, ketika ada ekstrim di salah satu time frame bawahnya ya. Jadi di H1. Nah, di H1 ini kayak gini ya. Ini ada 2 kemungkinan, guys. Kemungkinan dia akan hanya membuat di sini re-entry kukuh di mid BB di sini, kemungkinan kedua dia akan membuat ekstrim di sini. Ya, ingat ya. Jadi kalian bisa kemungkinan nanti saya akan entry di sebelah sini dulu, ya, sebelah sini dulu. Kemudian ketika turun dia akan membuat ekstrim di sebelah sini, saya akan entry lagi. SL-nya kapan? SL-nya adalah ketika nanti dia membuat CSAK di H4 ini guys. Ketika dia close ke bawah mid BB dan ke bawah MA50 maka akan saya close. Seperti itu ya guys ya. Nah, itu adalah planning kita untuk hari ini. Jadi planning saya gimana Bang? Planning saya yang jelas masih bullish guys. Karena ini datang dari struktur lengkap. Ekstrim, TP wajib, MHV, nggak ada CSAK, langsung dia buat momentum, re-entry, momentum. Ya, ini kemungkinan ini adalah planning saya, masih akan sangat bullish guys hari ini. Nggak tahu hari ini atau besok, yang jelas kemungkinan ini masih akan naik, karena biasanya pas re-entry ini ya, di entry di sini, dia biasanya nggak langsung naik kayak gini guys, tapi dia biasanya kayak gini dulu. Ya, sideways dulu sebentar baru akan naik. Sabar aja guys, sabar aja ya. Sabar, jangan buru-buru dan tenang guys, tenang. Disesuaikan sama resiko. Ingat, kalau belum kena SL jangan di-close. Kemarin banyak yang terkecoh di sini guys. Di mana ya, di daily. Kita kemarin kan ikut daily ya, ikut re-entry daily di video saya sebelumnya itu. Nah, di sini itu memang turun banget, guys. Saya kan entry di sebelah sini ya, di re-entry sebelah sini, ini turun sampai ribuan pip, nggak sampai ribuan ya. Ini sekitar 300 sampai 244 ya, hampir 500 pip. Bahkan lebih ya, guys ya, berarti 550-an pip lah. Saya turun ini masih saya tahan, guys. Kenapa? Karena dia belum terbatal. Terbatalnya ketika ada CSAK yang berlawanan. Ini nggak ada CSAK, nggak ada candle close yang close di bawah semua MA, maka nggak akan saya close, guys. Jadi kita tuh harus disiplin gitu. Kalau SL ya udah SL aja, nanti ada setup lagi kita masuk lagi kayak gitu. Misal contohnya di sini, ini ada momentum, ada re-entry di sebelah sini. Re-entry-nya di mana? Di sebelah sini ya guys ya. Ini kalian tandai harganya di sebelah situ ya, di 3364 sampai 3345. Kalau nanti di daerah sini ada ekstrim di H1, kalian bisa langsung entry. Terus kalau floating ya udah biarin aja guys, biarin aja kalau floating itu. Selama dia belum kena SL, selama dia belum membuat CSAK di H4 ya berarti belum terbatal. Selama belum terbatal dia masih ada kemungkinan akan naik guys. Ya, jadi kayak gitu. Jangan buru-buru ini biru sedikit di close, merah dikit di close, nanti nggak berkembang guys kalian tradingnya. Jadi harus punya aturan ya. Selama belum menyalahi aturan, selama belum re-entry-nya belum terbatal, maka jangan di close guys. Masih bisa naik, masih bisa naik.
Kalau turun ya udah bukan rezekinya, kayak gitu aja. Jadi kita mainnya santai-santai aja, guys, ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Untuk kalian yang suka scalping saya tidak sarankan, tapi kalau kalian scalping kalian bisa buka M15 ya. Nah, di sini M15 sudah ada ekstrim, guys. Kalian ingat nggak cara enter-nya di ekstrim? Kita menunggu candle reverse, ini ada merah, ini reverse-nya yang ini, kemudian setelah itu entry di sini. Jadi kalian sebenarnya tadi bisa entry di sini ya untuk kalian yang scalping, tapi saya tidak scalping, guys, karena candle-nya itu banyak yang menipu ya. Jadi saya biasanya menggunakan yang frame minimal H4 lah. Nah, di sini kalian bisa entry di sini. Untuk kalian yang belum tahu caranya bagaimana cara entry di Extreme, cara entry di MHV, kalian bisa simak di playlist BBMA Basic tadi ya, sudah lengkap semuanya di situ. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga kalian paham ya. Intinya di sini membuat momentum di 4, kemungkinan dia akan membuat re-entry di sebelah sini. Ini re-entry-nya juga sudah dijemput sedikit ya. Nggak tahu nanti dia akan turun lagi, menjemput lagi, baru naik, atau kemungkinan kedua dia di sini langsung naik, guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, guys ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau kalian tanya saya entry-nya kapan, saya entry-nya nanti ketika di H1 ini akan terjadi ekstrim di sebelah sini, guys. Ya, kemungkinan saya akan nunggu turun dikit lagi baru akan saya entry. Targetnya kemana? Targetnya pertama kita ke top BB H4 ya. Kemungkinan di daerah sini dulu targetnya sekitar ya mungkin 200-300 pip. Kemudian target selanjutnya ini ini ya di daily ya. Kalau daily nanti bisa membuat momentum di sebelah sini, wah berarti nanti kita akan ke top BB weekly, guys. Akan jauh nanti ya, akan jauh nanti. Pokoknya intinya seperti itu ya. Semoga bisa difahami. Kalau kalian punya pandangan lain, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini dulu. Nanti akan saya update lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.